Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Siti Aminah. Oke, pertemuan kali ini kita masih membahas tentang besaran. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekilas kita mengulangi materi kemarin ya. Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Penjumlahan vektor bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, penjumlahan vektor dengan metode segitiga, yaitu dengan cara menjumlahkan dua buah vektor secara grafis di mana salah satu titik tangkap dipindahkan ke ujung vektor yang lainnya, lalu ditarik garis lurus dari pangkal ke ujung vektor. Yang kedua yaitu penjumlahan vektor dengan metode jajar-jajar, merupakan cara penjumlahan vektor dengan mengumpulkan pangkal vektor yang satu ke pangkal yang lainnya. Yang ketiga, penjumlahan vektor dengan metode poligon, yaitu cara penjumlahan 3 atau lebih vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor yang lainnya sampai vektor terakhir. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menghitung jumlah dua vektor atau yang segaris atau membentuk sudut secara grafis dan menggunakan rumus kosinus menjabarkan sebuah vektor dalam bidang datar menjadi dua vektor komponen yang saling tegak lurus dan menjumlahkan vektor atau lebih dengan metode grafis dan metode analitis. Menurut kalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Ini adalah penerapan dari sebuah vektor. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, Anda harus mengetahui resultan dua vektor yang sejajar atau segaris. Yang dimaksud dengan vektor sejajar atau segaris adalah vektor-vektor yang memiliki arah yang sama atau berlawanan jika dihubungkan membentuk satu garis. Contoh seperti gambar berikut. Ini adalah vektor A dan ini adalah vektor B yang arahnya ke kiri, dan ini adalah vektor C yang arahnya ke kanan. Ketika vektor A dan B dan C di atas jika dihubungkan jadi satu, maka akan membentuk satu garis lurus seperti gambar berikut. Ini adalah vektor A, B, dan C jika dihubungkan dalam satu garis lurus. Penjumlahan dua vektor yang sejajar atau segaris. Dua vektor yang sejajar dapat dijumlahkan dengan syarat arah kedua vektor sama. Dengan kata lain, kedua vektor adalah searah. Secara matematis, rumus besaran vektor, hasil penjumlahan vektor yang sejajar adalah sebagai berikut. Resultan A ditambah B, dan arah vektor resultannya adalah searah dengan kedua vektor tersebut. Ini adalah vektor A, dan ini adalah vektor B. Resultan vektor sama dengan A ditambah B. Pengurangan selisih dua vektor yang sejajar atau segaris. Dua vektor yang sejajar dapat dikurangkan dengan syarat arah kedua vektor berlawanan. Dengan kata lain, kedua vektor berlawanan. Secara matematis, rumus besaran vektor hasil selisih vektor yang sejajar adalah sebagai berikut. Resultan sama dengan A dikurangi B, dan arah vektor resultannya adalah searah dengan vektor yang besar. Ini merupakan vektor A, dan ini adalah vektor B, dan vektor B ini adalah pengurang dari vektor A, dan rumusnya menjadi R sama dengan A dikurangi B. Kemudian yaitu resultan dua vektor yang saling tegak lurus. Misalkan Anda sedang memacu ke kendaraan, kemudian Anda bergerak ke timur sejauh 40 km, kemudian berbelok tegak lurus menuju utara sejauh 30 km. Secara grafis, perpindahan Anda seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Seperti gambar ini ya. Arah utara itu menunjukkan ujung gigi,
dan arah timur menunjukkan sumbu X. Besar resultan perpindahan R dapat diperoleh menggunakan dalil Pythagoras, yaitu sebagai berikut. R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar 2500 sama dengan 50 km. Sedangkan arahnya ditentukan dengan menggunakan rumus tangan, yaitu tangan theta sama dengan Y dibagi X sama dengan 30 dibagi 40 sama dengan 3/4, atau theta sama dengan arsin tangan 3/4 sama dengan 37 derajat. Jadi arah resultan vektornya adalah 37 derajat terhadap sumbu X positif atau 37 derajat dari arah timur. Dari contoh kasus tersebut, jika dua buah vektor A dan B saling tegak lurus akan menghasilkan vektor resultan R yang besarnya resultan ditentukan dengan rumus sebagai berikut. R sama dengan A kuadrat ditambah B A. Resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan arah resultan dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Theta sama dengan arsetan B dibagi A. Sekarang ditinjau dua buah vektor A dan B di mana satu sama lain mengambil sudut seperti gambar berikut. Vektor A dan vektor B dan membentuk sudut. Kemudian gambar vektor resultannya dapat diperoleh dengan menggunakan metode segitiga, yaitu dengan cara menempatkan pangkal vektor B di ujung vektor A, selanjutnya ditarik dari titik pangkal vektor A ke vektor B. Vektor inilah dinamakan vektor R. Resultan dari vektor A dan B hasilnya seperti pada gambar berikut. Besar vektor resultan R dapat ditentukan secara analitis sebagai berikut. Vektor C dan D diberikan sebagai alat bantu sehingga vektor A plus ditambah C tegak lurus terhadap vektor D, dan ketiganya membentuk resultan yang sama dengan resultan dari vektor A dan B, yaitu R. Dengan menggunakan dalil Pythagoras, besarnya vektor resultan R adalah R sama dengan akar A ditambah C dikuadratkan ditambah D kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AC ditambah C kuadrat ditambah D kuadrat. Selanjutnya dengan menggunakan dalil Pythagoras, dari gambar diperoleh C kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan B kuadrat. Dan dari rumus trigonometri diperoleh cos theta sama dengan C dibagi B atau C sama dengan B cos theta. Dengan memasukkan dua persamaan terakhir ke persamaan pertama diperoleh besarnya R, yaitu sebagai berikut. R resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Rumus ini biasa disebut dengan rumus kosinus. Karena pertemuan kedua ini kita membahas tentang melakukan percobaan, maka sebagai penguat hasil percobaan kalian, Ibu memberikan hasil dari percobaan yang harus besaran vektor. Hasil pengamatan percobaan ke-1 dengan sudut 30 derajat dengan F1 3 F2 4 dan M-nya adalah 5. Percobaan kedua dengan sudut 45 derajat dengan P1 6 P2 8 dan resultannya adalah 10. Percobaan ketiga dengan sudut 60 derajat, F1-nya 5, 2-nya 12, R-nya 12. Percobaan keempat
dengan sudut 90 derajat, F1-nya 9, F2-nya 12, dan resultannya adalah 15. Resultan ini diperoleh dengan menggunakan dari Pythagoras. Analisis data. Pertama, berdasarkan data percobaan, gambarkan penjumlahan vektor daya dengan metode poligon. Ini seperti ini ya teman-teman. Poligon ini terserah kalian memulai dari mana, karena berdasarnya metode poligon ini adalah metode yang terserah kalian memulai dari mana, gambar yang bagian mana itu terserah kalian. Nah, untuk menentukan F-nya itu adalah A ditambah B dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7 Newton. Cobaan kedua juga sama, F sama dengan A ditambah B, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Cobaan ketiga, F sama dengan A ditambah B sama dengan 5 ditambah 12 sama dengan 17 Newton. Percobaan 4 juga sama, F sama dengan A ditambah B sama dengan 9 ditambah 12 sama dengan 21 Newton. Berdasarkan data percobaan, gambarkan penjumlahan vektor dengan menggunakan metode laser pinjam. Hampir sama dengan metode poligon, karena kita hanya menggunakan 2 vektor, penjumlahannya hampir sama bentuknya, dan penjumlahannya juga sama. F sama dengan A ditambah B, 3 ditambah 4, 7 Newton. Percobaan 2 juga sama, F A ditambah B sama dengan 6 ditambah 8 sama dengan 14. Percobaan ketiga juga sama, F ditambah A ditambah B 5 plus ditambah 12 sama dengan 17. Percobaan ketiga juga sama, F sama dengan A ditambah B 9 ditambah 12 sama dengan 21. Berdasarkan data hasil percobaan, lengkapilah data berikut. Ini adalah percobaan ke-1 dengan sudut 30 derajat, F1, 3, F2, 4. Dengan menggunakan rumus kosinus, kita memperoleh percobaan ke-1 kita memperoleh F1 ditambah F2 sama dengan 6,7. Percobaan kedua kita memperoleh F1 dan F2 sama dengan 12,9 Newton. Percobaan ketiga kita memperoleh F1 plus F2 sama dengan 15,15 Newton. Percobaan keempat kita memperoleh F1 ditambah F2 sama dengan 15 Newton. Pertanyaan keempat, adakah kesamaan besar dari data percobaan dan hasil F1 dan F2 dari hasil perhitungan pada soal tersebut? Jawabnya adalah ada, karena penjumlahan vektor dengan metode jejer jenjang memiliki kesamaan dengan cara menentukan resultan dua vektor yang mengambil sudut, dan cara menentukan resultan dua vektor yang mengambil sudut dengan menggunakan rumus kosinus. Pertanyaan kelima, jelaskan perbedaan penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode poligon dan jejer jenjang. Penjumlahan vektor dengan metode jejer jenjang merupakan cara penjumlahan vektor dengan menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya. Penjumlahan vektor dengan metode poligon yaitu cara penjumlahan 3 atau lebih vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya sampai pada akhir. Pertanyaan ke-6, bagaimana langkah penjumlahan dua vektor dengan menggunakan metode poligon? Cara penjumlahannya 3 atau 2 atau lebih vektor secara grafis dengan saling menghubungkan pangkal vektor ke ujung vektor lainnya sampai vektor terakhir. Pertanyaan ke-7, bagaimanakah langkah menjumlahkan dua vektor dengan menggunakan metode jejer jenjang? Menghubungkan pangkal vektor yang satu ke pangkal vektor yang lainnya. Nah, kesimpulan, karena ini adalah kelas teman-teman, kalian bisa mengumpulkan di buku kelas dan ini adalah sedikit penambahan kesimpulan dari itu. Pertama, penjumlahan dua vektor dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara. Yang pertama, metode segitiga, metode jejer jenjang, dan terakhir adalah metode poligon. Kedua, metode poligon memiliki kelebihan dan kekurangan. Bisa
Kalau metode balikan itu bisa digunakan untuk menjumlahkan beberapa vektor. Ketiga, pada nilai ujar ginjal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya hanya bisa digunakan untuk menjumlahkan dua vektor. Kesimpulan keempat, persamaan untuk menentukan besar resultan vektor dengan menggunakan rumus sebagai berikut. R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, atau kita bisa menggunakan rumus masinis. F1 ditambah F2 sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Nah, sekarang waktunya kalian berbagi. Pastinya kalian sudah menjawab pertanyaan di LKS dan kelas 2. Ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Ayo berani. Diketahui dua vektor, masing-masing besarnya 8 Newton dan 6 Newton. Tentukan resultan kedua vektor tersebut jika titik pangkalnya berhimpit membentuk 60 derajat. Kita bisa menggunakan rumus kosinus, yaitu F1 ditambah F2 sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 2 dalam kurung 6 kali 8 cos 60 memperoleh 2 akar 228 sama dengan 20,09 Newton. Nah, selain kalian mempelajari LKS dari ibu, kalian juga bisa mencoba menjumlahkan vektor dengan menggunakan aplikasi PET. Kalian bisa membuka aplikasi PET ya. Di sini sudah disediakan. Kalian ingin menjumlahkan vektor dengan metode apa? Kalian bisa garis lurus atau metode berhimpit atau metode jajar ginjal, polygon, itu sudah disediakan di sana. Kalian bisa mencobanya. Nah, teman hari ini sekian dulu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.